Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafat Yamani dari kelas 1E. Saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu tentang keamanan komputer. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu definisi keamanan komputer, tujuan keamanan komputer, fungsi-fungsi keamanan komputer, aspek-aspek keamanan komputer, dan manajemen keamanan komputer. Komputer telah menjadi bagian kehidupan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi menjadikannya semakin membanyakan pemakainya. Akibatnya, komputer tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Benda ini telah menjadi roh pada setiap gerak manusia. Namun, pada sisi tertentu, komputer bisa menjadi ancaman. Ancaman itu timbul ketika ketergantungan terhadap komputer semakin nyata dan mutlak, sehingga peluang kejahatan timbul dari pemakaian komputer. Serangan terhadap komputer terjadi dengan modus yang sangat bervariasi dan tingkat kerugian yang terhitung jumlahnya. Adapun contoh dari serangan komputer yaitu duplikasi website internet banking yang bisa menampung username dan password nasabahnya oleh pihak lain. Lalu kasus penyerangan situs KPU dalam pemilu legislatif 2004, pelakunya adalah seorang yang masih sangat muda. Dengan demikian, keamanan komputer menjadi penting bersama dengan munculnya ancaman terhadap pemakaian komputer dengan segala bentuknya. Kata aman dapat didefinisikan sebagai aman dari serangan atau kegagalan. Membentuk kata keamanan dapat diartikan sebagai keadaan aman dan ketentraman. Kata security mengandung berbagai arti, yaitu sesuatu yang bernilai, berharga, jaminan, dan kepastian. Keamanan menjadi sebuah kebutuhan pokok, baru menjadi perhatian besar ketika ancaman keamanan dirasakan oleh pemilik atau orang yang bersangkutan. Akibatnya, perencanaan kebutuhan keamanan menjadi sesuatu yang khusus. Definisi keamanan komputer. Keamanan komputer merupakan kebutuhan mendesak bagi organisasi atau perusahaan yang menyelenggarakan pengolahan data elektronik atau PDA secara sistematis dan profesional. Menurut John D. Hardward dalam bukunya An Analysis of Security Incidents in the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan penggunaan komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Adapun tujuan dari keamanan komputer yaitu untuk meyakinkan ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan, akuntabilitas, dan jaminan atau kepastian. Ketersediaan. Ketersediaan adalah persyaratan untuk menjamin sistem bekerja dengan cepat dan pelayanan tidak ditolak bagi pemakai yang berhak. Tujuan ini melindungi ancaman dari yang bermaksud atau kecelakaan melakukan penghapusan data atau melakukan hal lain yang mengakibatkan penolakan pelayanan atau data. Lalu berusaha memakai sistem atau data untuk tujuan yang tidak diotorisasi. Keutuhan. Keutuhan data atau data tidak berubah karena akses tidak sah ketika menyimpan proses atau ketika pengangkutan pemindahan. Keutuhan sistem. Kualitas sistem ketika melakukan fungsi yang diinginkan dalam keadaan tidak terhalang dan bebas manipulasi yang tidak sah. Keutuhan merupakan yang penting dalam tujuan keamanan setelah ketersediaan. Lalu ada kerahasiaan. Kerahasiaan adalah persyaratan yang menunjukkan bahwa informasi tidak dibuka oleh orang yang tidak berhak atau tidak diotorisasikan. Lalu akuntabilitas. Ditujukan untuk level perorangan. Akuntabilitas adalah persyaratan aksi entitas yang bisa dilacak secara unik terhadap entitas itu. Menjadi persyaratan kebijakan organisasi dan secara langsung mendukung pencegahan, penolakan, isolasi kesalahan, pendeteksian penyusupan, recovery, dan tindakan hukum. Dan ada yang terakhir yaitu jaminan atau kepastian. Untuk memantapkan 4 tujuan yang dicapai, merupakan dasar untuk meyakinkan bahwa ukuran keamanan secara teknik dan operasional bekerja dengan baik dalam melindungi sistem dan pemrosesan informasi. Jaminan merupakan sesuatu yang penting karena tanpa hal ini tujuannya tidak akan tercapai. Adapun 4 tujuan tersebut akan menemui tujuannya dengan tepat dan spesifik bila fungsionalitas yang ada diterapkan dengan benar. Terdapat perlindungan terhadap kesalahan oleh pemakai itu atau perangkat lunak. Terdapat penahanan untuk penetralisasi atau bypass yang disengaja. Keterkaitan tujuan keamanan komputer. Ada kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, akuntabilitas, dan jaminan atau kepastian. Jadi, ketika keutuhan bertanggung jawab kepada kerahasiaan, maka kerahasiaan akan menghasilkan hasil yang utuh. Lalu, keutuhan akan menjadi kerahasiaan. Lalu, jika kerahasiaan tidak rahasia dan keutuhan tidak utuh, maka tidak akan ada ketersediaan. Begitu pula dengan akuntabilitas. Penjelasan gambar, seperti yang sudah disampaikan tadi,
Kerahasiaan tergantung pada keutuhan, sehingga jika keutuhan dalam sistem hilang, maka tidak ada lagi harapan yang masuk akal bahwa mekanisme kerahasiaan masih valid. Keutuhan tergantung pada kerahasiaan, sehingga jika kerahasiaan hilang atas informasi, maka mekanisme keutuhan kemungkinan besar telah ditembus. Ketersediaan dan akuntabilitas tergantung pada kerahasiaan dan keutuhan, sehingga jika kerahasiaan hilang untuk informasi tertentu, mekanisme yang diterapkan untuk tujuan ini dengan mudah ditembus atau bypass. Dan jika keutuhan hilang, maka kepercayaan dalam validitas mekanisme penerapan pada tujuan itu juga telah hilang. Semua tujuan itu memiliki hubungan interdependensi dengan suatu jaminan. Adapun fungsi dari keamanan komputer yaitu lingkup kerja keamanan komputer mencakup aspek yang sangat luas, seluas studi komputer yang mencakup semua aspek kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan keamanan komputer mencakup atas keamanan fisik, keamanan hardware, keamanan software, keamanan jaringan, keamanan personel hukum, dan etika. Beberapa fungsi penting dari keamanan komputer. A. Mendukung misi organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. B. Keamanan komputer adalah bagian integral perhatian manajemen terhadap keseluruhan sistem keamanan. Keamanan komputer harus efektif dari segi biaya. Lalu, pertanggungjawaban dan kelayakan keamanan komputer harus dibuat dengan tegas. Pemilik sistem memiliki tanggung jawab keluar terhadap keamanan komputer dari organisasi yang dimilikinya. Keamanan komputer membutuhkan pendekatan komprehensif dan terpadu. Keamanan komputer harus ditinjau secara periodik. Keamanan komputer dibatasi oleh faktor masyarakat atau sosial. Adapun ancamannya yaitu kesalahan dan penghilangan, disebabkan oleh para pemakai yang membuat dan mengedit data. Lalu ada penipuan dan pencurian dengan komputer dapat dilakukan oleh dalam atau orang luar. Sabotase oleh karyawan, melakukan kerusakan hardware fasilitas, penanam bom logika, dan menghancurkan program atau data, dan lain-lain. Hilangnya pendukung dan infrastruktur fisik, karena terjadinya gangguan daya listrik, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Malicious hacker, mengacu pada mereka yang menerobos komputer tanpa otoritas. Lalu ada spionase industri, tindakan mengumpulkan data perusahaan swasta atau pemerintah untuk kepentingan tertentu. Lalu malicious code atau kode jahat, mengacu pada virus, cacing, kuda trojan, pengoboman logika, dan lain-lain, perangkat lunak yang tidak diundang. Mata-mata oleh pemerintah asing, informasi tentang kebijakan ekonomi, politik, dan pertahanan menjadi barang sensitif dan harus dilindungi. Lalu ancaman terhadap kerahasiaan pribadi, dan terakhir adalah terorisme komputer. Adapun berbagai bentuk serangan atau aspek-aspek ancaman keamanan. Aspek-aspek ancaman terhadap keamanan sistem komputer dapat dimodelkan sangat baik dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu interruption, interruption, modification, dan fabrication. Adapun interupsi atau interruption, pelaku menghentikan dan merusak atau memanfaatkan informasi. Informasi tidak disampaikan kepada yang berhak. Jadi ketika informasi dikirim dari sumber, maka itu tidak akan sampai ke tujuan, melainkan sampai kepada pelaku. Seperti contohnya, ketika kita memesan sebuah makanan melalui Gojek, lalu ketika Gojek mengantarnya menuju kita, di tengah jalan dia dihadang. Jadi makanan yang kita pesan tidak sampai kepada kita. Lalu ada intercepsi atau interception, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan, security, informasi yang disadap atau orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke komputer di mana informasi tersebut disimpan. Ketika sumber membeli informasi tersebut disampaikan kepada tujuan, tetapi penyadap bisa mendapatkan informasi tersebut, sehingga bisa menyebarkan informasi tersebut. Lalu ada modifikasi atau modification, merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai keinginan orang tersebut. Jadi ketika informasi tersebut dikirim melalui sumber, informasi tersebut tidak langsung sampai ke tujuan, melainkan dimodifikasi oleh preparator terlebih dahulu, lalu menyampaikannya kepada tujuan. Misalkan ketika kita membeli makanan melalui ojek online tersebut, lalu ojek online itu terhadang dan makanan yang kita pesan itu diganti oleh penghadang tersebut dengan minuman. Maka ketika ojek online mengantarkan makanan yang kita pesan, ternyata hasilnya bukan makanan tetapi adalah minuman. Lalu ada fabrikasi atau fabrication, merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil meniru suatu informasi yang ada sehingga orang tersebut menerima informasi tersebut, menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi.
Manajemen keamanan komputer. Keamanan komputer yang baik serta ancaman yang bisa diperkirakan menuntut pengelolaan sistem keamanan dengan cara-cara yang tepat dan efektif. Manajemen keamanan mengelola 3 elemen penting, yaitu sumber daya manusia, teknologi, dan operasi. Sumber daya manusia. Personel dalam organisasi harus memahami ancaman yang diikuti dengan pemahaman tentang kebijakan jaminan dan prosedur, penetapan tugas dan tanggung jawab, pelatihan untuk user, akuntabilitas individual, dan lain-lain. Lalu teknologi, memberikan jaminan keamanan dan mendeteksi penyusupan. Meyakinkan teknologi didapatkan dan diterapkan dengan tepat, organisasi harus menerapkan kebijakan dan proses akuisisi teknologi. Lalu ada operasi, pemeliharaan kebijakan sistem keamanan agar tetap layak dan terbaharui. Sertifikasi dan akreditasi perubahan teknologi informasi. Mengelola postur jaminan keamanan teknologi informasi, memberikan pelayanan manajemen kunci, dan melindungi infrastruktur yang menguntungkan. Melakukan penilaian sistem keamanan untuk menilai kontinuitas kesiagaan keamanan. Memonitor dan menghadapi ancaman saat ini. Merasakan serangan, memberikan peringatan, dan merespon dengan benar. Adapun beberapa faktor pendukung pengelolaan keamanan komputer yaitu adalah rencana keamanan, kebijakan sistem keamanan spesifik, siklus hidup manajemen, dan integrasi dengan sistem operasi. Baiklah, sekian penjelasan materi keamanan komputer dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.